Ada wajah baru yang mencuri perhatian penggemar race park yang ada di seluruh dunia musim ini. Dia adalah Choi So-hyun, setter muda berpostur 176 cm yang baru saja resmi memperkuat Jung Kwanjang Race Park. Dan permainannya jangan dikira ini adalah debut pertama yang langsung mencuri perhatian bagi semua penggemar. 정말 힘이 너무 많이 됐고요. 더 힘을 내면서 했던 것 같아요. 일단 바뀐 유니폼 입고 첫 시합인데 이길 수 있어서 좋은 것 같아요. 좀 적응 좀 되셨나요? 한 달 동안 빡시게 훈련해가지고 네. 원팀 같아요. 일단 제가 전 팀에서는 뛰는 모습을 많이 보여드렸는데 기회를 많이 받으니까 팬분들도 많이 뛰니까 좋아해 주시고 저도 보여줄 수 있어서 더 좋은 것 같아요. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog Bosu Channel. Dan seperti biasa kita balik lagi ngobrolin volley, ngobrolin V-League 2025-2026. Dan kemarin atau baru saja yang sempat menyaksikan pertandingan antara Red Spark melawan GS Caltech memang menimbulkan ketegangan yang luar biasa ya. Ada yang bilang Red Spark ini adalah tim zombie yang selalu hampir kalah di menit-menit terakhir, namun mereka bisa membalikkan keadaan apabila pertandingan sampai ke set yang kelima. Dan itu terjadi di musim yang lalu ya. Mereka selalu memenangkan pertandingan di set yang kelima. Di set yang terakhir itulah menjadi set penentuan yang bisa membalikkan keadaan bagi tim Red Spark. Dan itu terjadi lagi di putaran pertama. Di pertandingan pertama Red Spark melawan GS Caltech. Banyak udah pesimis ini nggak bakal menang Red Spark, tapi ternyata di set yang kelima mereka bisa membalikkan keadaan, akhirnya bisa menang 3-2 atas GS Caltech. Oke, yang pasti semua orang penasaran siapa sih yang menjadi bintang. Bolehlah Lee Son-woo menjadi MVP gitu kan, ada Elisa Zanet, namun ada satu pemain yang menentukan strategi arah penyerangan dari Red Spark, yaitu sang setter muda baru yaitu Choi So-hyun. Nah, penampilan lawan GS Caltech kemarin dan kenapa banyak orang tiba-tiba memberikan perhatian ke pemain ini. Jadi sebelum kita berlanjut jangan lupa ya ditekan like, subscribe kalau teman-teman pengen tahu konten-konten volley berikutnya. Nah, pertanyaan adalah siapa sebenarnya Choi So-hyun ini? Pemain kelahiran 2 Maret 2025 ini atau sekarang umurnya 20 tahun, bermain di posisi setter dengan tinggi 176 cm. Profil yang ideal untuk setter modern yang cukup tinggi untuk membantu blocking tetapi juga tetap lincah memimpin serangan. Nah, perjalanan profesional Choi ini dimulai setelah draft V-League ya. Dan dia direkrut oleh Hyundai Hillstead atau Suwon Hyundai ENC melalui draft di tahun 2023 lalu. Di musim 2024-2025 kesempatan bermain terbatasnya, dia ada kesempatan untuk bermain walaupun terbatas ya, karena dia adalah setter yang ketiga. Catatan menunjukkan hanya beberapa kali masuk di lapangan gitu ya, dan pada akhirnya musim ini dia menyandang status pemain bebas. Di off-season 2025, Red Spark mengambil langkah untuk merekrut Choi ya, sebuah momen besar bagi pemain muda yang pengen punya kesempatan bermain menit lebih banyak. Media klub juga mengumumkan kedatangannya sebagai wajah baru yang akan memperkuat barisan setter tim Red Spark. Dan kita tahu sebelum mereka bermain, si Choi ini bermain di Hyundai Hillstead, dia sempat mengenyam pendidikan di Hanbom High School U19 tahun 2021-2022 dan 2022-2023 sebelum akhirnya
secara profesional direkrut oleh Hyundai Hill State. Nah, kita tahu kalau di Hyundai Hill State itu ada dua setter utama mereka. Setter pertama Kim Da-in, setter kedua Kim Sarang, dan setter ketiga baru si Choi ini. Nah, Choi ini ternyata tidak mendapatkan kesempatan menit bermain, dan kesempatan itu baru muncul ketika Respark merekrut dia, dan itu bertepatan juga dengan Yoon Hae-son yang cedera, Kim Chena cedera, dan ini menjadikan sebuah kesempatan dan berkah bagi Choi ini untuk mendapatkan menit bermain dan membuktikan bahwa sebagai setter yang ketiga dia bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Dan pertanyaan adalah mengapa pindah ya si Choi ini dari Hyundai Hill State? Dari sudut pandang karir ya, kadang pemain muda ya memilih pindah untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Apalagi posisi setter memerlukan kepercayaan dan kontinuitas. Red Spark nampaknya melihat potensi jangka panjang dari Choi ini, distribusi bola modernnya, kemampuan membaca permainan, dan potensi chemistry dengan hitter lainnya. Dan itulah yang membuat pelatih Ko Hae-jin dengan kejeliannya memilih setter muda usia 20 tahun ini. Nah, pada pertandingan melawan GS Caltech di putaran pembukaan, Choi diberi peluang lebih besar ya, termasuk mulai sebagai starter ya. Pertandingan tersebut berlangsung ketat dan mendapatkan liputan luas, meski statistik individu secara lengkap ya kita belum tahu ya, assist-nya berapa, save error-nya tidak semuanya diliput dirincikan, karena ini baru aja beberapa jam yang lalu ya, ketika saya buat video ini kelar acaranya. Jadi ya pasti mereka melihat perkembangan dan pengelolaan serangan dari Choi ini, khususnya ketika tim membutuhkan variasi distribusi dari sisi ke kanan dan kanan gitu kan. Ini memang sangat impresif permainannya. Liputan Kofu juga mencatat bahwa Choi ini muncul dalam box score tim sebagai pemain yang terlibat aktif dalam rotasi setter. Nah, intinya bukan soal angka spektakuler ya di laga pertama atau laga kedua, tetapi tentang kualitas kepemimpinannya di lapangan, karena setter ini memegang peranan penting yang vital bagi serangan-serangan para hitter mereka. Dan bagaimana caranya dia membaca blok lawan, mengatur tempo, dan memberi kesempatan kepada spiker asing dan lokal untuk bisa memberikan poin yang berarti. Laporan media bahkan menyoroti bahwa pelatih Respark puas dengan mentalnya saat mendapati tekanan. Nah, ini apa sih yang membuat Choi ini menarik sebagai setter? Dari potret rekaman pertandingan dan cuplikan dari trainingnya, ia tampaknya mengutamakan satu, yaitu tempo cepat ke outside, kemudian variasi set ke middle untuk mengecoh blok, dan yang ketiga adalah kemampuan jump set saat diperlukan. Itu adalah pola yang cocok untuk gaya Filik yang makin cepat dan mengandalkan kombinasi antara playmaker lokal dan spiker asing. Dan itu adalah menurut banyak laporan ya dari media-media terkemuka yang ada di Korea Selatan. Nah, pertanyaan lagi adalah apa sih alasannya mengapa tiba-tiba aja kemunculannya ada gitu kan? Dalam beberapa hari mereka sudah bergabung, tiba-tiba ada setter baru, dan itu mengapa dia dipilih oleh pelatih Ko Hae-jin. Nah, Ko Hae-jin juga mengatakan bahwa kelebihan yang ada gitu kan pada Choi ini adalah dia itu mulai bermain ya dengan tim inti Respark hanya sekitar 10 hari sebelum menjalani tugas sebagai starter, dan sudah melakukan tugasnya dengan baik. Dan ini menunjukkan bahwa pelatih menilai bahwa Choi punya mental dan kesiapan yang bagus untuk loncatan ke tim utama. Kedua adalah dia penggunaan posisi tengah atau center yang baik. Pelatih menyebut bahwa Choi memanfaatkan posisi center dengan baik saat bermain. Sebagai setter, ia tidak hanya fokus ke luar atau outside saja, tetapi juga menggerakkan bola ke tengah, mampu membaca blok dan menyerang dari sisi tengah yang kadang sulit, yang sangat penting dalam sistem volley modern. Kemudian dalam artikel lainnya disebutkan bahwa sang pelatih Ko Hae-jin berharap dia bisa bermain bagus agar perekrutan itu bisa menjadi sebuah anugerah, apalagi dia menjadi setter utama dengan cederanya dua setter andalannya dari
Red Spark ya. Artinya pelatih Ko Hye-jin melihat Choi bukan sekedar pilihan sementara, tetapi sebagai investasi untuk masa depan tim. Keinginannya untuk membangun sinergi dengan setter muda ini menunjukkan bahwa Choi ini mendapat kepercayaan pelatih untuk berkembang. Kemudian Red Spark juga menghadapi musim 2025-2026 dengan kondisi ada pergantian pemain utama, setter cedera atau absen, sehingga tim butuh opsi baru. Nah, artikel juga menyebutkan bahwa tanpa setter utama senior, pelatih hanya bisa andalkan pemain muda saja, dan itu diberikan kepercayaan yang penuh ya. Jadi kombinasi kebutuhan tim dan kesiapan Choi membuat pelatih memilih dia sebagai starter. Jadi bisa dibilang bahwa karena tim butuh regenerasi atau pengganti di posisi setter ya, Choi hadir tepat waktu dan siap, apalagi dengan cederanya kedua setter utama. Karena Choi ini menunjukkan adaptasi yang cepat, membaca kondisi tim, dan taktis cukup matang untuk ukuran pemain muda ya. Dan memang dia banyak belajar ketika dia direkrut dari Hyundai Hillset. Hyundai Hillset banyak sekali memberikan pelajaran-pelajaran teknik-teknik terbaik bagi Choi ini. Karena Choi punya kekuatan teknis dan dalam menggerakkan bola ke berbagai posisi termasuk di tengah ya, dan bisa bekerja sama dengan skema yang diinginkan oleh pelatih ya. Dia tahu apa keinginan pelatih dan dia terjemahkan di lapangan. Karena pelatih memberikan kepercayaan secara eksplisit, ia memilih Choi sebagai anugerah jika berhasil, sehingga ada backing dari sisi taktis dan manajerial. Jadi Choi ini prediksinya ke depan dari berbagai macam analisa bahwa dia punya potensi besar untuk menjadi starter reguler jika dia terus berkembang dalam hal decision making dan service konsistensi. Red Spark memilihnya bukan tanpa alasan. Mereka butuh setter muda yang bisa tumbuh bersama tim untuk beberapa tahun yang akan datang. Mereka butuh setter muda yang bisa tumbuh dalam 1 atau 2 musim atau 3 musim yang akan datang. Bila menit bermain dan chemistry meningkat, dia bisa jadi salah satu playmaker menarik di liga. Jadi Choi Se-hyun adalah nama yang wajib di-follow ya musim ini di Instagramnya, bukan karena statistik eksplosif semata, tetapi karena proses dan potensinya yang luar biasa. Itulah informasi singkat mengenai Choi So-hyun, setter baru yang mengguncangkan dan membuat orang terkaget-kaget, karena hanya dalam waktu 10 harian saja dia sudah bisa membaur dengan pemain-pemain Red Spark, dan itu bukan hal yang tidak mudah. Dan kalaupun karena ini masalah skill, bakat, pengalaman, dan kemauan dia untuk berbaur dan bersinergi, ini tidak akan pernah terjadi. Dan memang dia mendapatkan anugerah besar, mendapatkan keuntungan yang besar dengan cederanya dua setter utama jadi Red Spark. Oke, Bosu pamit dulu dari vlog kali ini, dan sekali lagi kita akan melihat terus ya seperti apa perkembangannya dari Choi So-hyun, dan pelatih Red Spark Ko Hye-jin tidak perlu khawatir lagi, mereka sudah memiliki setter potensial, setter masa depan untuk Red Spark. Oke, terima kasih semuanya. Bosu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.